الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimakumullah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, berupa bertambahnya ilmu, pemahaman, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan pemahaman kita tentang dinul Islam menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan dakwah serta jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Para jamaah sekalian, insyaallah pada malam hari ini saya akan bacakan tuntas, insyaallah, mudah-mudahan waktunya cukup, kisah Isra Mi'raj ya. Insyaallah saya akan bacakan tuntas tentang kisah Isra dan Mi'raj. Dan insyaallah yang akan kita baca ini kumpulan dari beberapa riwayat ya. Saya sudah terangkan kemarin bahwasanya riwayat yang menerangkan tentang kejadian Isra Mi'raj itu mutawatir, banyak, lebih dari 10 ya. Bahkan kemudian terjadi perselisihan para ulama itu lebih daripada 10 perselisihan ya. Perselisihan yang terjadi adalah berkenaan dengan tahun, bulan, dan hari. Namun sepakat para ulama bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi setelah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Ini sepulang dari Taif, barulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kisah Isra Mi'raj. Adapun hari, bulan, tahun itu terjadi perselisihan para ulama sampai terjadi kurang lebih 10 perselisihan. Ya, yang ma'ruf, yang masyhur di negeri kita, mungkin yang sering kita kita dapati tanggal 27 Rajab. Ya. Itu salah satu pendapat saja ya, salah satu pendapat saja ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Isra Mi'raj ini sebagaimana sudah saya terangkan kemarin merupakan mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbesar setelah Al-Qur'anul Karim ya. Setelah Al-Qur'an baru kemudian mukjizat Nabi sallam yang paling besar adalah Isra Mi'raj ya. Banyak ya, ratusan bahkan mukjizat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling besar setelah Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian Isra dan Mi'raj ini terjadi cuma sekali dalam seumur hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, cuma sekali saja. Kemudian hal itu terjadi ketika beliau dalam keadaan sadar ya, sadar dan tidak tidur ya, tidak mimpi ya. Kemudian Isra dan Mi'raj beserta ruh dan jasad ya, tidak ruhnya saja ataupun jasadnya saja, tidak, tapi ruh dan jasad ya. Ini adalah pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah saya akan bacakan kisah lengkap daripada Isra Mi'raj ini ya. Jadi amma kissatul Isra'i wal Mi'raji faqad rawaha asy-Shaykhani fi
fi sahihaihima kama rawaha ghairuhuma min a'immatil hadisi wa ulama'is siyar, ya. Adapun kisah Isra Mi'raj ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Sahihaihima, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana juga diriwayatkan dari selain keduanya, dari para imam hadis, ya, dan para ulama ahli sejarah. Dan para ulama ahli sejarah. Wa sa'ufaddilu hadhil hadisata wa ajma'u bainar riwayat. Dan saya akan ketengahkan kisah ini dan saya akan kumpulkan beberapa riwayat tentang Isra dan Mi'raj, ya. Jadi insyaallah yang kita akan baca ini kumpulan dari beberapa riwayat, ya, tentang Isra dan Mi'raj, ya. Jadi saya akan bacakan An Anas bin Malikin qala anna Malik bin Sa'sa'a qala anna nabiyallahi haddatsahum an lailati usriya bi. Dari Anas bin Malik, ya, hadis ini dari Anas bin Malik. Beliau berkata bahwasanya Malik bin Sa'sa'a, beliau juga berkata bahwasanya Nabi SAW menceritakan kepada mereka, ya, tentang malam beliau diisrakan, ya, tentang malam beliau diisrakan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan bainama ana fil hatim, ya, ketika saya ada di rumah, ya. Wa rubbama qala fi hijr, ada yang menyebutkan juga ketika itu beliau sedang di Hijr Ismail, ya, di Ka'bah. Jadi kalau antum pernah ke sana itu ada kayak talang warna kuning menjorok begitu. Nah, itu dulu Hijr Ismail, dulu masuk dalam bangunan Ka'bah, ya. Tapi setelah mengalami beberapa renovasi itu kemudian nggak masuk. Cuma ada kayak ada ini, ya, warna kuning itu Hijr Ismail, ada lingkaran begini. Itu dulu masuk bangunan Ka'bah, tapi kemudian ketika direnovasi terakhir oleh Nabi SAW itu tidak masuk, ya. Itu bangunan Nabi Ibrahim dulu masuk, ya, di Hijr. Ada yang mengatakan dalam rumah, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan furija ansak fi baiti wa ana bi Makkah, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bahwasanya atap rumahku dibuka dan aku ketika itu ada di Mekah, ya. Jadi ketika itu Nabi SAW ada di Mekah. Kemudian pada suatu malam atap rumah beliau ini tahu-tahu terbuka, ya. Tahu-tahu dibelah, dibuka atap rumahnya. Muttaji'an atani atin faqadda, ya. Ketika itu beliau dalam keadaan berbaring, ya. Ketika itu beliau dalam keadaan berbaring, atani atin faqadda. Kemudian tiba-tiba atap rumah yang tadi itu terbelah, tiba-tiba kemudian turun malaikat Jibril, ya. Jadi atap rumah beliau terbuka, kemudian turun malaikat Jibril, ya. Faqadda. Kemudian beliau membelah dada Nabi SAW. Jadi dalam keadaan berbaring, ya, dalam keadaan berbaring, tiba-tiba atap rumah beliau ini terbelah. Tahu-tahu turun malaikat Jibril. Kemudian faqadda, kemudian membelah Nabi SAW. Wa sami'tuhu yaqul fasaqqa ma baina hadihi ila hadihi. Dan periwayat hadis ini mengatakan, saya mendengar Nabi SAW mengatakan bahwasanya fasaqqa ma baina hadi, bahwasanya malaikat Jibril itu membelah antara ini dan ini, bahasanya begitu, ya. Fakultu lil jarudi wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi qala min su'ratin nahrihi ila syi'ratihi. Jadi yang dimaksud membelah dari sini ke sini, bahasanya begitu, ya. Itu disebutkan bahwasanya yakni min su'rati nahrihi ila syi'ratihi, ya. Min su'rati nahrihi ila syi'ratihi. Dari sini pangkal leher sini, ya. Terus dibelah sampai di atas pusar sini, ya. Dibelah, ya. Dari sini pangkal leher sini su'ratin nahar, ini pangkal leher sini sampai kemudian
di atas pusar itu dibelah oleh malaikat Jibril. Ya, nggak usah heran ya, itu hal yang biasa ya. Zaman sekarang juga operasi juga begitu ya, dibelah, jahit lagi, selesai ya. Zaman dulu sudah ada ya, Nabi SAW sudah dibelah dari sini sampai sini. Jadi ini pembelahan yang kedua ya. Pembelahan yang pertama ketika beliau masih kanak-kanak ya, ketika di Bani Sa'diyah, di rumahnya Halimatu Sa'diyah, ketika beliau main kecil kemudian dibelah. Ini pembelahan dada yang kedua. Ila syi'ra fastakhraja qalbi, kemudian mengeluarkan hati Nabi SAW ya, dikeluarkan hatinya ya, dikeluarkan hatinya ya. Ini juga biasa ya, zaman sekarang juga ada cangkok hati ya, Menteri apa namanya BUMN ya, Dahlan Iskan itu hatinya juga sudah dicangkok pakai hati ini di Cina dulu ya. Diambil fastakhraja qalbi, diambil hatinya. Summa utitu bitasdin min dahab mamlu'atin imanan. Kemudian didatangkan kepadaku ya, didatangkan kepadaku bitasdin min dahab, satu bejana dari emas ya. Satu bejana dari emas ya, bitasdin. Masuk ayo. Ini jangan sampai luput ini kisahnya ya. Jangan sampai lewat ini kisahnya ini ya. Disimak baik-baik ini kisahnya ya. Ya. Fastakhraja qalbi, kemudian mengeluarkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma utitu bitasdin min dhahab mamlu'atin imanan. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bejana ya, satu bejana dari emas mamlu'atin imanan, penuh berisi iman. Penuh berisi iman. Apa wujud iman itu, Ustaz? Ya. Di akhirat nanti semua wujud. Di akhirat nanti itu semua wujud. Dosa akan wujud, ya, iman juga akan wujud, kematian juga akan wujud. Ya, semua jadi wujud, ya, semua jadi wujud. Sebagaimana Nabi SAW katakan, yu'ta bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsun amlahun. Nanti pada hari kiamat yang namanya kematian itu didatangkan seperti domba atau biri-biri yang warna hitam putih ya, domba warnanya hitam putih, diletakkan di antara surga dan neraka ya. Kemudian penduduk neraka dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tahu siapa ini? Tahu ya Allah, itu adalah kematian. Kemudian penduduk neraka, tahu kamu ini siapa? Tahu Allah, itu adalah kematian. Maka Allah menyembelih kambing tadi, disembelih. Sudah disembelih, berarti apa? Surga nggak ada kematian, neraka nggak ada kematian. Karena kematian sudah disembelih. Wujud, kematian itu wujud jadi benda dan sesuatu, yaitu kambing warnanya hitam putih. Ya, iman pun bisa demikian. Ya, di hari kiamat bisa wujud. Antum bisa bayangkan ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, ya kan? Datang sebuah makhluk buruk, ya kan? Yang menemani kita. Ditanya, siapa kamu? Saya adalah amal burukmu. Ya, wujud. Saya adalah amal burukmu, wujud, ya. Semua wujud, ya. Kematian itu nanti di hari kiamat juga akan datang tapi nggak bisa mati, ya. Wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit, ya. Kematian itu datang dari segala penjuru. Penduduk neraka ini datang kematian seolah-olah mau mati dia tapi nggak bisa mati. Ya. Jadi penduduk neraka nggak bisa mati, ya. Bagaimana penduduk surga juga nggak bisa mati, ya. Penuh dengan keimanan. Faghasala qalbi, kemudian dicuci hati Nabi SAW, summa khusya summa uida, ya. Kemudian dikembalikan oleh malaikat Jibril, ya, dikembalikan seperti biasa. Kemudian summa utitu bidabatin, kemudian didatangkan suatu binatang, ya, satu hewan, dunal bagli wa fawqal himari abyad, lebih kecil dari bighal, lebih besar daripada himar.
warna putih, lebih kecil dari bighal, lebih besar daripada himar. Bighal itu kawin silang antara kuda sama keledai, ya. Kawin silang antara kuda sama himar jadinya bighal, ya. Ya. Kendaraan ini lebih kecil dari bighal, lebih besar daripada himar, ya. Faqala lahu al-jarq huwa al-buraq. Itu namanya buraq, ya. Kenapa disebut buraq? Karena sifatnya seperti barik, seperti kilat, al-barqu. Paham? Seperti kilat, makanya disebut dengan buraq. Kemudian yada'u khatwahu 'inda aqsa tarfihi, ya. Langkahnya itu kalau dia melangkah, ya, sekali langkah sejauh pandangan memandang kecepatannya. Jadi kalau dia melangkah sejauh mata memandang kecepatannya, ya. Kecepatannya itu sejauh mata memandang. Musrajan mulajjaman, ada tali kekang, ada kendalinya. Ada kendalinya. Falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyarkabahu istas'aba alaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki burak tersebut, istas'aba alaihi, dia berontak. Apa namanya? Dia berontak. Seolah-olah dia enggak mau ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Jibril alaihi salatu wasallam. Maka kemudian malaikat Jibril bilang kepada burak, "Abi Muhammadin taf'alu hada?" Apakah terhadap Nabi Muhammad kamu berbuat seperti ini? Ya. Jadi buraknya dimarahi sama malaikat Jibril. Jadi buraknya dimarahi sama malaikat Jibril. Berani-beraninya kamu sama Muhammad kayak begini. Bahasanya begitu, ya. Ini ya, fama raqibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu. Tidak ada orang yang mengendarai kamu seorang pun yang lebih mulia daripada Muhammad ini, ya, kata malaikat Jibril. Qala, maka Nabi sallallahu mengatakan farfaddu araqan. Kemudian burak ini nunduk sambil keringetan. Saking takutnya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditegur sama malaikat Jibril, langsung kemudian nunduk, keluar keringat. Subhanallah, ya. Keluar keringat. Faraqibtuhu. Kemudian Nabi sallallahu menaiki hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai kemudian nyampe ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihal anbiya. Kemudian aku mengikatnya, ya, diikat di tempat yang biasa para nabi mengikat burak tersebut. Jadi burak ini kendaraan para nabi, ya. Semua nabi pernah menaiki burak, ya. Dan tempatnya itu di Baitul Maqdis, ya. Di Baitul Maqdis itu ada tempat untuk kemudian mengikat burak tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya yang sekarang itu jadi tembok ratapannya orang Yahudi itu, ya. Ada tembok, ya, yang kalau ibadah mereka nangis-nangis di situ mengakui dosa-dosa mereka, ya. Itu tembok ratapannya orang-orang Yahudi, ya. Tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'ataini tsumma kharajtu. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, kemudian aku salat 2 rakaat, kemudian aku keluar, ya. Kemudian aku keluar, ya. Di sini sebutkan bahwasanya dalam riwayat yang lain, ya, tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fi rak'atain. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, kemudian salat 2 rakaat. Faja'ani Jibril alaihi salatu wassalam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban, fakhtartul laban. Faqala Jibril alaihi salam ikhtartal fitrah, ya. Masuk ke dalam Baitul Maqdis, kemudian salat mengimami semua para nabi, ya. Kemudian datang malaikat Jibril membawa satu bejana isi khamr, isi susu. Nabi sallallahu kemudian mengambil susu, ya. Maka malaikat Jibril mengatakan ikhtartal fitrah, kamu telah memilih fitrah. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya ada beberapa peristiwa yang beliau lihat dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, beliau melihat beberapa
beberapa pemandangan, ya. Beberapa pemandangan, beberapa hal, ada beberapa kejadian yang dilihat oleh Nabi SAW selama perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini sekali lagi ini mukjizat. Kita nggak bisa membayangkan dengan akal kita nggak bisa membayangkan dengan pikiran kita, ya. Bagaimana kemudian perjalanan secepat itu Nabi SAW kemudian melihat sekian banyak kejadian, ya. Itu nggak usah kita pikirkan, ya. Kita imani saja tentang kejadian-kejadian tersebut, bahwasanya itu kejadian yang luar biasa yang memang menjadi mukjizat Nabi SAW. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, beliau melihat beberapa kejadian. Kejadian yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya, dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta dari Yahya bin Sa'id annahu qala usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi su'alatin min narin, ya. Nabi SAW melihat ketika beliau Isra dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, beliau melihat ifrit jin, ya, jin ifrit namanya. Jin ifrit ini jin yang paling sakti, ya. Jinnya jin, bahasanya begitu, ya. Mbahnya jin. Apa? Yes, pokoknya raja jin, ifrit, ya. Antum pernah lihat atraksinya David Copperfield? Tahu, ya? Nah, itu pakai jin ifrit ini, ya. Jinnya jin. Makanya aksinya David Copperfield kan nggak kayak biasanya orang tukang sihir biasa, tukang sulap. Jelas itu sihir semuanya, itu jin, ya. Itu jin semuanya, ya. Ini jin ifrit minal jin yatlubuhu bi su'latin min narin, mengejar Nabi SAW dengan kilatan api, ya. Mengejar Nabi SAW dengan kilatan api, ya. Mengejar Nabi SAW. Ini Nabi naik buraq dikejar sama ifrit. Kullama talfata Rasulullah SAW ra'ahu, ketika Nabi SAW menoleh, beliau melihat jin ifrit ini. Faqala lahu Jibril, maka Jibril mengatakan, afala u'allimka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tufiat su'latuhu wa kharra li fihi. Faqala Rasulullah bala. Kemudian maka Jibril mengatakan, maukah aku ajarkan kepadamu dengan satu doa yang kalau kamu baca doa ini, ya, ifrit akan terbakar, ya. Jin ifrit akan terbakar, ya. Kilatan cahayanya juga akan mati, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala Jibril faqul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarrin ma yanzilu minas samai wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju fiha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ini doanya untuk mengalahkan jin ifrit, ya. Doa untuk mengalahkan jin ifrit, ya. Jadi kalau ada orang pertunjukan bikin jin, ya, potong leher, potong apa, baca doa ini nanti mati beneran itu yang mati beneran itu nanti yang disembelih itu, ya. Enggak bohong-bohongan, nanti mati beneran kalau kena doa ini. Ya, a'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung pada Allah, aku berlindung dengan wajah Allah yang mulia. Wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barran wala fajirun. Dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak bisa dicapai oleh yang baik maupun orang yang fajir. Min syarri ma yanzilu minas sama, dari kejelekan apa yang turun dari langit, wa syarri ma ya'ruju fiha, dan apa yang keluar dari apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa syarri ma dara'a fil ardi wa syarri ma yakhruju fiha, apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk ke dalam bumi maupun apa yang keluar dari bumi. Wa min fitanil laili wan nahar, dari fitnahnya malam dan siang. Wa min tawarikil laili wan nahar, dan kejahatan pada malam dan siang. Illa tariqa yatruku bi khairin ya rahman, kecuali orang-orang yang membawa kebaikan, ya rahman. Ini yang pertama, ya. Kemudian ada lagi peristiwa yang kedua, yakni sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke Baitul Maqdis, summa jaa min lailatihi. Kemudian datang pada waktu malamnya itu, beliau menceritakan
wa ra'ad dajjal fi suratihi ru'yan ainin. Nabi sallallahu melihat Dajjal dengan mata kepala beliau, ya. Nabi sallallahu melihat Dajjal dengan mata kepala beliau, ya. Dajjal salah satunya Nabi melihat Dajjal. Faqala ra'aituhu failamaniyan. Saya melihatnya itu failamaniyan. Failamaniyan itu maknanya adimul jussah, besar badannya, ya. Besar badannya, ya. Akmara hijanan wasyadidul bayat. Warnanya sangat putih, ya. Saking putihnya kayak perempuan itu sampai kemerah-merahan, nah, saking putihnya itu sampai kemerah-merahan, ya. Anda lihat warna kalau putih banget itu kan agak kemerah-merahan sedikit, ya, kayak perempuan. Orang-orang bule itu kan putih agak kemerah-merahan, ya. Ihda ainahi qa'imatun, salah satu matanya tetap, ya. Ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang yang sangat terang. Ka'anna sa'ra ra'sihi aghsanu sajaratin, kemudian rambutnya itu kayak dahan-dahan pohon, ya. Rambutnya keriting kayak dahan pohon, keruel, keribu, ya, kayak dahan-dahan pohon begitu, ya, besar-besar, keritingnya besar-besar. Ini kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga, yakni Nabi SAW menyebutkan, ya, dalam kitab Dalail, ya, Al-Baihaqi dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan ketika beliau sedang usriyah, itu ketika beliau sedang isra dari perjalanan ke Baitul Maqdis, faida huwa bi'ajusin ala janibit thariq. Beliau melihat ada seorang nenek tua di pinggir jalan, ya. Di pinggir jalan, ya. Di jalan, ketika beliau jalan naik burak itu, di pinggir jalan itu ada seorang nenek tua. Ida ana bimratin hasiratin an dira'aiha wa 'alaiha min kulli zinatin khalaqaha Allah. Nenek tua ini di pundak kanannya itu pakai perhiasan full. Semua perhiasan dunia dipakai. Pernah lihat wanita kayak begini? Jadi kalau mau beli ininya ini segini gelangnya, ya kan? Berat sebelah jalannya, ya kan? Nah, ini juga begitu. Ada nenek yang kemudian ini penuh dengan perhiasan. Semua perhiasan dunia dipakai sama wanita ini. Semua perhiasan dunia dipakai sama wanita ini. Ya. Semua perhiasan dipakai sama wanita ini. Ya. Faqalat ya Muhammad angdirni as'aluk. Dia bilang apa? Wahai Muhammad, lihat saya. Ya. Lihat saya mau bertanya sama kamu. Ya Muhammad angdirni as'aluk. Muhammad, lihat sini. Ya. Falam altafit ilaiha. Tapi Nabi SAW nggak pernah menoleh ke arah wanita tadi itu. Nabi SAW nggak menoleh. Walam akum alaiha, dan aku juga nggak melihat ke arahnya. Ma hadhihi ya Jibril. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, apa itu wahai Jibril? Qala sir ya Muhammad, jalan Muhammad, jalan. Wa syara masyaallah ayyasira fa idza syai'un yad'uhu mutanahayyan 'anit tariq yaqulu halumma ya Muhammad. Faqala lahu Jibril sir ya Muhammad. Jadi wanita ini terus-menerus memanggil Nabi, wahai Muhammad, lihat saya. Wahai Muhammad, lihat saya. Jibril bilang, jalan Muhammad, jangan lihat. Jalan Muhammad, jangan lihat. Ya. Malaikat Jibril bilang, jalan, jangan lihat. Jalan, jangan lihat. Maksudnya begitu. Summa qala Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, ammal ajuzul lati ra'aita ala janibit tariq falam yabqa minad dunya illa ma baqiya min umrika tilkal ajuz. Wa ammal ladzi arada an tamila ilaihi fadzalika aduwullahi iblisu arada an tamila ilaihi. Ya. Wahai Muhammad, ketahuilah nenek itu tadi adalah dunia. Nenek itu adalah permisalan kehidupan dunia. Kalau kamu sampai noleh ke arah nenek tadi, maka kamu dan umatmu akan cenderung kepada kehidupan dunia. Itu Nabi nggak noleh, ya. Kalau Nabi noleh,
Nggak noleh aja sudah banyak umatnya yang cenderung dalam kehidupan dunia ya. Apalagi kalau sampai Nabi noleh ya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari cenderung dalam kehidupan dunia. Fadzalika aduwallah, itu musuh Allah iblis. Arada an tamila ilaihi, supaya kamu cenderung kepada iblis ya, dalam kehidupan dunia. Ini kejadian yang ketiga. Kejadian yang keempat, ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Ini ada 3 ya. Ini kejadian yang keempat. Kejadian yang keempat. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Ketika beliau Isra, atat alayya raihatun tayyibatun faqultu ya Jibril ma hadhihi raiha tayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium bau harum. Maka Nabi sallallahu bilang, "Wahai Jibril, ini bau harum apa?" Qala hadhihi raihatun masyitat ibnati fir'auna wa auladiha. Itu baunya Masyitah dan anak-anaknya. Itu bau harum Masyitah dan anak-anaknya. Masyitah ya. Masyitah itu masatoyam syutu, itu menyisir. Jadi namanya Masyitah itu tukang sisir. Bukan nama ini ya. Nanti dikira nama, bukan ya. Masyitah itu memang julukan orang yang kerjanya tukang sisir. Namanya Masyitah ya, dari kata-kata masatoyam syutu, Masyitah. Ya. Tukang sisirnya anak perempuannya Fir'aun ya, tukang sisir. Namanya wallahu alam, enggak disebutkan namanya oleh dalam sejarah ya, disebutlah Masyitah. Tapi itu bukan nama ya, bukan nama. Jadi kalau antum ngasih nama anak Masyitah itu berarti tukang sisir. Tapi mungkin yang antum maksud bukan tukang sisirnya, tapi adalah keteguhan jiwa, keteguhan akidahnya Masyitah dalam mempertahankan kalimat tauhid ya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya masyhur ya. Kisahnya masyhur sebagaimana sudah kita pahami bahwasanya ketika beliau menyisir putrinya Fir'aun, jatuh sisirnya, diambil dengan mengucapkan bismillah. Anak perempuannya bilang, "Siapa itu Allah? Apakah itu yang kamu maksud bapakku?" Paham maksudnya? Karena bapaknya mengiklankan diri jadi Rabb. Ya, ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Dikira anak perempuannya Fir'aun itu bapakku. Bukan. Terus siapa yang kamu maksud dengan Allah itu? Allah itu Rabb saya, Rabbku, Rabb kamu, Rabb bapakmu. Wah, ini luar biasa ini. Di hadapan penguasa yang zalim, ya. Di hadapan penguasa yang betul-betul kejam pada zaman hari ini ya, antum berani bilang wah gak suwe ya. Pada zamannya Masyitah tegas mengatakan siapa Allah? Rabbu, Rabbi, Rabbku, wa Rabbuki, Rabb bapakmu, wa Rabbu abuki, dan bapak Rabbmu, dan Rabb bapakmu. Marah putrinya, lapor kepada bapaknya, "Wahai ayah, ini ada tukang sisir saya mengatakan bahwasanya ada Rabb, ada Allah, ada ilah selain bapak." Siapa dia bilang? Allah dia bilang. Bawa ke sini. Dibawalah Masyitah. Bawalah Masyitah. Singkat cerita ditanya oleh Fir'aun, di hadapan Fir'aun dia mengatakan, "Wahai Masyitah, benar kamu mengatakan ada Tuhan selain aku?" "Benar." "Siapa?" "Allah." "Siapa Allah itu?" "Tuhanku dan Tuhanmu." Subhanallah. Ya. Di hadapan raja yang betul-betul zalim, yang tidak sekedar ancaman, ya. Siapa yang mau dibunuh dia bunuh, ya kan? Enggak peduli Firaun, ya. Untuk memperlanggengkan kekuasaannya dibunuh semua anak laki-laki, ya kan? Untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi ini seorang perempuan. Tapi dengan keteguhannya Masyitah mengatakan, "Allah adalah Rabbku, Rabbmu juga." Ya. Singkat cerita kemudian Fir'aun marah dengan ucapannya Masyitah. Kemudian dibuatlah tungku dimasak air panas, minyak ya, bukan air, minyak kemudian dibakar sampai panas. Kemudian punya anak, kurang lebih anaknya dalam riwayat disebutkan kurang lebih ada 6, ada 7, riwayat menyebutkan demikian ya, 6 atau 7 lah ya. Maka Masyitah kemudian diminta untuk mencabut pernyataannya bahwasanya Allah itu aku.
Tidak ada ilah kecuali aku, kata Fir'aun. Masyitah tetap mengatakan tidak. Ya, tidak, ya. Allah tetap Allah, Rabbku dan Rabb kamu, ya. Maka kemudian dilemparkanlah satu persatu sampai kemudian ila anintaha ila sabiyyin laha murda'in. Sampai kepada seorang bayi yang masih disusui oleh Masyitah. Ya, semua anak-anak yang paling besar lempar, ya, mati. Kemudian yang kedua lempar, mati, sampai kemudian yang terakhir yang masih disusui oleh Masyitah. Disusui oleh Masyitah. Kemudian kanha taqasat min ajlihi. Masyitah agak ragu untuk melempar anaknya yang masih bayi dalam susuan. Ya. Ini naluri seorang ibu, ya. Ini nggak bisa kita remehkan, ya. Ini naluri seorang ibu. Bagaimana seorang ibu itu bisa merasakan anak yang beliau susui yang masih merah, masih bayi, masih menangis, kemudian harus dilempar ke minyak yang menyala-nyala, yang panas. Tentu sebagai seorang ibu, pikiran beliau kemudian timbul keraguan untuk melemparkan atau menyerahkan anaknya untuk dilempar dalam bencana tersebut, ya. Namun kemudian keajaiban terjadi, bayi tersebut bisa bicara. Ya ummah, iktahimi fa inna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah. Wahai ibu, ini bayinya ngomong, ya. Wahai ibu, lemparkan saya. Sungguh adab dunia itu lebih ringan daripada adab akhirat. Maka Masyitah pun melemparkan bayinya. Selama anak yang bayinya dilempar, Masyitah pun dilempar oleh Fir'aun. Semuanya mati. Ya, semuanya mati, ya. Nah, ini bayi yang bisa ngomong, ya. Bayinya Masyitah, bayinya Jurej, kemudian bayinya Isa, kemudian bayi dalam riwayat Bukhari, bayi yang kemudian bisa ngomong ketika ibunya itu. Jadi ketika ada ibunya sedang menyusui, ya kan, ada seorang yang dikejar-kejar mau dipukulin, ya kan, begitu, ya. Terus ibunya bilang, ya Allah, jangan jadikan bayiku ini seperti orang yang dikejar-kejar tadi itu. Maka bayinya bisa ngomong, ya Allah, jadikan saya seperti orang yang dikejar-kejar itu. Bayinya bisa ngomong, ya. Ya Allah, jadikan saya seperti orang yang dikejar-kejar itu. Kemudian ada lagi orang yang dielulukan, wah, dipuji-puji. Ibunya ngomong, ya Allah, jadikan anak saya seperti orang itu. Langsung bayinya ngomong, ya Allah, jangan jadikan saya seperti orang itu. Ya. Nah, ternyata memang orang yang dikejar-kejar tadi itu adalah orang yang mau didolimi oleh penguasa yang dolim. Sedangkan orang yang dielulukan itu penguasa yang dolim yang semuanya takut sama dia. Nah, paham? Jadi anaknya kemudian bilang, jangan jadikan saya seperti orang itu, ya. Dielulukan, ditakuti karena memang kedolimannya, ya. Luar biasa, ya. Mudah-mudahan tidak seperti ini. Kejadian yang nomor 4, Masyitah. Kejadian yang nomor 5, Nabi SAW melihat fara'a qauman yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu 'ada kama kana faqala sallam ya Jibril man haula qala haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dhi'fin. Ya. Nabi SAW melihat ada orang nanam, ya, besok panen. Nanam besok panen, nanam besok panen, nanam besok panen. Begitu panen tumbuh lagi, begitu panen tumbuh lagi, begitu panen tumbuh lagi. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Jibril, siapa itu? Itu para mujahidun yang pahala mereka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang mereka infakkan dari sesuatu, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini masyhad yang ke-5. Kemudian kejadian yang ke-6. Yang ke-6 adalah qauman turdahu ru'usuhum bis-sakhra. Ada satu kaum, ya. Satu kaum ini mereka memecahkan kepala mereka dengan batu besar. Ya. Dipukuli pakai batu besar. Ya, dipukuli pakai batu besar. Kullama rudikhat 'adat kama kanat. Ketika hancur kepala ini, kembalikan seperti biasa. La yuftarra
la yufattaru anhum min dzalika syai'un. Terus begitu, mereka enggak berhenti. Faqala ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Qala haula'il ladzina tatasaqalu ru'usuhum 'inda shalah. Ya, orang-orang yang berat kepalanya ketika sholat. Ya, ini. Ya. Ketika sholat berat kepalanya, ya. Ya. Ini nanti di akhirat apa Nabi sallallahu melihat ini orang kepalanya dipukul pakai batu, ya. Ini yang keenam, yang ketujuh. Kemudian yang ketujuh, ala qaumin ala aqbalihim riqa'un wa ala adbarihim riqa'un yasrahuna kama tasrahul an'am wa ya'kuluna ad-dari' waz-zakkum wa radafa jahannam. Faqala Sulaiman haula ya Jibril haula alladziina la yu'adduna shadaqati amwalihim. Nabi sallallahu melihat orang yang kemudian digiring seperti binatang ternak, ya, dikepuk dari arah belakang, dikepuk dari arah depan, ya, sambil digiring masuk ke neraka jahanam, ya, digiring seperti binatang ternak, ya. Siapa mereka itu wahai Jibril? Haula alladziina la yu'adduna shadaqati amwalihim, yang tidak menunaikan sedekah harta mereka, ya. Jadi enggak keluarkan infak, enggak keluarkan sedekah, enggak keluarkan zakat, ya, simpen total hartanya di di rumah ataupun di bank ataupun yang lain, yang penting dia enggak keluarkan sama sekali, ya. Ini kejadian yang ketujuh. Kejadian yang kedelapan, Tsumma ata Rasulullah sallallahu ala khabasatin ala tariq la yamurru biha syai'un illa qata'tuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sebongkah kayu, ya, di tengah jalan yang tidaklah orang kemudian melewati jalan tersebut kemudian pasti dia terkena kayu tersebut, ya. Pasti dia terkena kayu tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza matsalu aqwamin min ummatika yaquduna ala tariqin fayaqta'unaha. Itu orang-orang yang duduk di tengah-tengah jalan, ya, sambil ganggu orang, ya. Duduk di pinggir-pinggir jalan, duduk di tengah pinggir-pinggir jalan sambil ganggu orang, ya. Wala taqudu bi kulli siratin tu'idun, ya. Janganlah kamu duduk di jalan-jalan dengan mengganggu orang lain. Ini kejadian yang ke-8. Kejadian yang ke-9. Kejadian yang 9, ya. Nabi sallallahu melihat apa? Rajulan qad jama'a hizmata hatabin 'azimatan la yastati'u hamlaha wa huwa yuridu ay yazida 'alaiha. Ya. Bagi yang ngantuk mungkin wudu atau apa, ya, jangan sampai terlewat kejadian-kejadian ini, ya. Jadi kalau bisa wudu, jangan sampai terlewat. Sekali lagi jangan sampai terlewat, ya. Jangan sampai terlewat. Ini kejadian yang nomor 9, ya. Ada seseorang yang kemudian mengumpulkan kayu bakar di pundaknya, ya. Ditumpuk-tumpuk kayu bakar. Sudah banyak tumpuk lagi, sudah banyak tumpuk lagi, sudah banyak tumpuk lagi, terus menerus begitu, ya. Dibawa kayu bakar itu, ya. Apa itu wahai Jibril? Jibril mengatakan hadzal rajul min ummatika takunu 'indahu amanatun nasi la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu ay yahmila 'alaiha. Ini orang yang kemaruk amanah, ya. Kemaruk itu? Ya apa? Pokoknya kemaruk amanah, ya. Jadi ketua iki belum tentu bisa melaksanakan, pengen jadi ketua iki mana? Belum lagi ini pengen jadi ketua iki. Pokoknya diayai kabeh amanah itu tadi. Paham ya? Itu nanti di akhirat kayak begitu modelnya, ya. Numpuk-numpuk kayu, tambah lagi, begitu, siksaannya nanti, ya. Itu nambah orang kasih amanah belum selesai, belum tentu sanggup minta amanah lagi, belum tentu sanggup kasih amanah, iya lagi, kasih lagi, iya lagi, kan begitu, ya. Itu kejadian yang 9, ya. Sekarang kejadian yang ke-10, ya. Nah, yaitu satu kaum tufradu alsinatuhum wasyifahum bimaqarida min narin kullama furidat adat kama kanat la yafturu anhum min dalik. Ada satu kaum yang bibir mereka, lisan mereka itu dipotong-potong, ya. Dipotong-potong, begitu dipotong sambung lagi, begitu dipotong sambung lagi.
Faqala Jibril, man haula? Nabi SAW mengatakan, wahai Jibril, siapa mereka ini? Haula'i khutaba'u min ummatik. Mereka ini para penceramah umatmu. Para penceramah umatmu. Maksudnya begitu Nabi SAW mengatakan, Nabi Jibril mengatakan demikian, ya'muruna an-nasa bil bir, memerintahkan manusia kepada kebaikan, wa yansawna anfusahum, kemudian melupakan diri mereka sendiri. Wa hum yasluna al-kitab afala yaqilun, sedangkan mereka membaca kitab. Apakah mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berakal? Ceramah memerintahkan kebaikan, tapi dia sendiri meninggalkan kebaikan tersebut. Ini kejadian yang ke-10. Sekarang kejadian yang ke-11. Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Rasul sallam ala hujrin saghirin yakhruju minhu thawrun adimun faja'ala ath-thawru yuridu an yarji'a min haitsu kharaja fala yastati'u faqala Rasulullah ma hadha ya Jibril qala hadha ar-rajulu yatakallamu bi kalimatin 'azimatin thumma yandamu 'alayha fayuridu ay yaruddaha fala yastati'u. Nabi sallallahu melihat ada sebuah batu kemudian keluar lembu besar. Batu tahu-tahu keluar lembu besar. Sapi besar. Begitu sapi ini mau masuk ke batu tadi sudah nggak bisa lagi. Itu permisalan seperti orang-orang yang bicara sesuatu yang menyakiti orang lain, kemudian dia nyesel, kemudian nggak bisa balik lagi. Jadi sudah kadung nyakiti orang, nggak bisa kemudian bertobat lagi, kembali lagi, gitu. Ibarat seperti tadi itu batu meluarin sapi, kemudian balik lagi nggak bisa. Itu Nabi SAW melihat demikian. Kemudian kejadian yang ke-12, Nabi SAW melihat tentang pemakan riba. Nabi SAW melihat fara'a rajulan yasbahu fi nahrin min dam wa yulqamu hijaratan man hada ya Jibril hada akilur riba. Nabi SAW melihat ada seseorang yang kemudian berenang di sungai darah, berenang di sungai darah, kemudian anak-anak berenang dilempar batu, anak-anak berenang yang nggak enak namanya berenang di sungai darah, kan. Lagi berenang kemudian dilempar pakai batu, dihancurkan kepalanya pakai batu. Siapa itu? Akilur riba, para pemakan riba. Hati-hati, para pemakan riba. Kemudian kejadian yang ke-13. Nabi SAW melihat au marartu ala Musa lailata usriya bi indal kasi bil ahmar wa huwa qa'imun yusalli fi qabri. Nabi SAW melihat Nabi Musa salat dalam kuburnya. Dan memang semua para nabi itu enggak mati, Mereka salat dalam kuburnya, mereka beribadah dalam kuburnya kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus sampai nanti ditegakkannya pengadilan. Para nabi, semuanya nggak ada yang meninggal, semuanya nggak ada yang mati, semuanya hidup di kubur, semuanya hidup di kubur. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Taib, ini kejadian perjalanan sampai ke Baitul Maqdis, Sampainya di Baitul Maqdis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi thumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi rak'ataini faja'ani Jibril, kemudian salat 2 rakaat. Datang malaikat Jibril membawa khamar dan laban. Nabi SAW kemudian mengambil susu. Malaikat Jibril mengatakan kamu telah memilih fitrah. Kemudian summa akhadha biyadi. Kemudian malaikat Jibril memegang tangannya Nabi SAW. Fa'araja bi ila sama'id dunya. Kemudian dibawa naik ke langit dunia. Ke langit dunia. Faqala Jibril alaihi wasallam li khazinin sama. Maka Jibril bilang kepada penjaga langit tadi itu, man anta? Faqala man iftah, buka langit ini. Kata malaikat Jibril. Jadi ini tutup rapat ini. Langit ini tertutup
rapat, nggak kelihatan sama sekali. Ya. Malaikat Jibril naik juga nggak kelihatan. Ya. Tertutup rapat. Malaikat Jibril bilang buka. Ya, pada penjaga langit. Ya. Malaikat penjaga langit buka. Malaikat penjaga langit bilang apa? Siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Faqad ursila ilaihi, ya. Faqala faqad ursila, sungguh dia telah diutus. Kemudian faqala marhaban fa ni'mal maji'u ja'a futiha lana. Maka kemudian selamat datang. Maka kemudian dibukalah pintu itu. Falamma alauna as-sama'a ad-dunya fa idza rajulun qa'idun an yamini aswidatun wa an yasarihi aswidatun, ya. Nabi ketika naik yang pertama, Nabi SAW melihat ada seseorang yang sebelah kanannya itu satu kaum, sebelah kirinya satu kaum. Ya. Ini ada orang, sebelah kirinya ini banyak orang, sebelah kanannya banyak orang, sebelah kirinya banyak orang. Ya. Sebelah kirinya banyak orang. Ya. Kemudian faqala Jibril wahadi wahada fakultu wa an yasari aswidatun fa idza nadara qibala yaminihi dhahika. Ketika orang ini melihat ke arah sebelah kanan, dia tertawa. Wa idza nadara qibala shimalihi baka. Kemudian ketika lihat ke arah sebelah kiri, dia nangis. Fakultu man hada ya Jibril. Maka kemudian Nabi sallallahu mengatakan, man hada ya Jibril, siapa orang ini? Orang ini, maksudnya orang ini yang ditanya. Yang dia noleh kanan itu ketawa, noleh kiri nangis, gitu ya. Hada abuka Adam, itu bapakmu Nabi Adam. Fasallim alaihi, ucapkanlah salam kepadanya. Fasalamtu alaihi faraddas salam. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, kemudian beliau menjawab salamku. Summa qala marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai anak yang saleh dan nabi yang saleh. Summa qala Jibril wa hadi aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi. Yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri itu anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fa ahlul yamin ahlul jannah. Adapun yang sebelah kanan tadi itu orang yang akan masuk surga, ya. Wal aswidatul lati an shimali ahlun nar. Orang yang sebelah kiri tadi itu orang yang akan masuk neraka. Fa idza nadara qibala yamini dhahika wa idza nadara qibala shimali baka. Maka kemudian Adam ketika melihat ke arah sebelah kanan ketawa, melihat ke sebelah kiri kemudian menangis karena memang yang sebelah kanan masuk surga, yang sebelah kiri masuk neraka, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita yang sebelah kanan dan dilindungi dari masuk ke dalam yang sebelah kiri, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di langit, ya, di langit yang pertama ini melihat beberapa pemandangan lagi, ya. Melihat beberapa pemandangan lagi, ya. Kemudian yang beliau lihat apa? Seperti salah satunya adalah seperti seorang laki-laki yang mempunyai mulut seperti mulut onta, ya. Mempunyai mulut seperti mulut onta. Kemudian dimasukkan batu besar ke dalam mulutnya dia, kemudian keluar ke duburnya. Terus begitu, masuk keluar dubur, masuk keluar dubur, ya, dari neraka, ya, dari api neraka, ya, batunya dari api neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa itu wahai Jibril? Itulah para pemakan riba, ya. Ini para pemakan riba lagi, ya, para pemakan riba. Ini kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, yaitu seorang perempuan yang memasukkan ke dalam rumahnya yang bukan suaminya, ya. Summa ra'aitu nisa'an mu'allaqatin bisatyihinna. Saya melihat seorang wanita itu digantung payudaranya. Jadi payudaranya digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Faqultu man haula'i ya Jibril? Siapa mereka ini? Haula'il ladzi adkhalna 'alal rijal man laysa min auladihim, ya. Itu orang-orang yang memasukkan laki-laki yang bukan anak-anak mereka, ya. Ini perempuan, ya. Hati-hati ini, ya. Yang kedua, laki-laki juga sama, ya. Laki-laki juga sama. Bukan perempuan aja. Laki-laki juga sama, ya. Nanti dikira perempuan aja. Enggak, laki-laki juga sama, ya. Laki-laki juga sama, ya.
Nanti ada kisahnya ini. Ya. Yang nomor 3, halul muktabin. Itu orang yang suka ghibah, ya, suka ghibah. Ya, orang yang suka ghibah. Maratu biqaumin adfarun min nuhas. Aku melihat satu kaum yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga. Yahmisuna wujuhahum wa suduruhum. Dia mencakar-cakar muka dan dadanya. Faqultu man haula ya Jibril, haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Itulah orang-orang yang memakan daging manusia. Maksudnya ayyakula la'ma akhihi maytan faqarihtumuhu, ya, ayatnya, yaitu ghibah sama saudaranya, itu seperti makan dagingnya saudaranya sendiri. Wa yaqauna fi a'radihim, dan menjatuhkan kehormatan saudaranya sama muslim. Ya, dicakar-cakar dari kukunya yang dari tembaga yang panas, kemudian wajahnya, dadanya kemudian dicakar-cakar. Kemudian yang keempat, haluz zina. Ini adalah para rizal. Tsumma ra'aitu rijalan baina aydihim lahmun wa saminun tayyibun ila jambihi lahmun ghassun muntinun fayakuluna minal ghassi muntinin wa yatrukuna samin tayyibah. Jadi ada seorang, ini ada daging baik, daging bagus, ini daging busuk, nanah macam-macam. Tapi yang dia makan daging busuk, nanah macam-macam ini, dimakan sama dia. Mau ngambil ini nggak bisa. Yang dia makan yang busuk-busuk terus, daging yang busuk terus yang makan. Daging yang baik dia tinggalkan. Ya, daging yang baik dia tinggalkan. Man haula ya Jibril, haula alladziina yatsrukuna ma ahalallahu lahum min nisa'in wa yadhabuna ila ma haramallahu alaihim minhun. Itulah orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya seorang wanita. Fayadhabun, kemudian dia pergi nyari yang enggak halal. Nah, ini laki-laki, ya. Jangan dikira laki-laki enggak ada. Laki-laki nanti hukumannya apa? Ini daging baik, daging buruk, ya. Daging nanah. Yang dimakan yang daging nanah, yang daging baiknya ditinggal. Paham? Ya. Pergi ke tempat-tempat yang enggak halal perempuannya, yang halal ditinggalin. Subhanallah, ya. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Baik, kemudian naik ke langit yang kedua. Kayaknya nggak selesai ini. Kayaknya baru langit kedua, ya. Naik yang kedua, ya. Langit yang kedua ketemu dengan Yahya wa Isa. Kemudian salam, kemudian diucapkan seperti ucapan yang sebelumnya. Kemudian naik ke langit yang ketiga. Ketemu dengan Yusuf alaihissalatu wassalam. Hada Yusuf. Kemudian salam seperti biasa. Kemudian faidah huwa qad u'tiya satrul hus. Sungguh dia diberikan satrul hus, separuh daripada kebaikan, ya. Separuh daripada ketampanan, ya. Ini separuhnya itu sudah Nabi Yusuf. Full, ya. Ketampanan itu separuhnya ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Sudah. Nabi Yusuf itu antum bayangkan ganteng kayak apa, belum ganteng seperti gantengnya Nabi Yusuf. Paham, ya? Jadi ibaratnya itu antum mau bayangkan kalau antum pengen ganteng, ya, antum pengen ganteng bayangin kayak apa, itu masih belum seganteng Nabi Yusuf. Paham maksudnya? Aku pengen ganteng, alisnya kepengin gini, irungnya kepengin gini, matanya kepengin gini, bibirnya begini, itu masih belum ganteng seperti Nabi Yusuf. Masih jauh, masih jauh, ya. Ya. Kemudian naik ke langit yang keempat, dibuka langit, kemudian ketemu dengan Nabi Idris alaihissalatu wassalam, ya. Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Kemudian naik ke langit yang kelima, kemudian ketemu dengan Nabi Harun. Assalamtu alaihi faradda alaihi salam. Kemudian naik ke langit yang keenam. Fastafta Jibril alaihi salam faqala, seperti perkataan yang sebelumnya. Kemudian ketemu dengan Musa alaihi salatu wassalam, ya, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
ala Musa bin Imran alaihissalam rajulun adam tiwalun ja'di ka'annahu min rijalin sanu'ah, ya. Kemudian faqala Rasulullah falamma tajawaztuhu baka qila lahu ma yubkika qala abki li'anna ghulaman bu'isa ba'di yadkhulul jannah min ummati aktsara mimman yadkhuluha min ummati. Maka kemudian Nabi SAW ketika beliau melewati Nabi Musa itu, ketika itu beliau melihat Nabi Musa menangis. Kenapa ditanya kenapa menangis? Li'anna ghulaman bu'isa ba'di, karena ada seorang diutus setelahku yang masuk surga dari umat ini lebih banyak daripada masuk surga seperti umatku, kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang paling banyak masuk dalam surga itu tetap adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ila sama'i sabi'a, naik ke langit yang ketujuh. Naik ke langit yang ketujuh. Futihalana faida ana bi Ibrahim, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam musnidan dhahrahu ila Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim ini bersandar, menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Subhanallah, ya. Ini mereka Ibrahim ini sudah yang paling tinggi sudah ini, ya. Langit yang ketujuh. Dia sandaran di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu searah garis lurus dengan Ka'bah. Jadi kalau dijatuhkan Baitul Ma'mur itu runtuh mesti menimpa Ka'bah. Paham? Letaknya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini 70.000 masuk malaikat, ya. Keluar enggak kembali lagi. Masuk 70.000 enggak balik lagi, enggak keluar lagi, selesai. Masuk 70.000 keluar lagi. Itu yang masuk, belum yang tawaf. Mengelilingi Baitul Ma'mur, ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan punggungnya di situ, menyandarkan punggungnya di situ, ya. Nah, inilah kisah Isra dan Mi'raj. Riwayat Imam Tirmidzi, laqitu Ibrahim latal usriya faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu, ya. Fa akhbirhum annal jannata tayyibatu bi. Faqala yang tayyibatu turbah adbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu, ya. Kemudian sampaikanlah kepada mereka bahwasanya surga itu tanahnya harum, ya. Tanahnya harum, airnya juga demikian, ya. Kemudian untuk bisa sampai kepada surga tersebut, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Ini perhiasannya, ya. Perhiasannya penduduk surga, ya. Ini ucapan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Jadi perbanyaklah kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini kisah naik sampai ke langit ketujuh. Ini belum balik ya. Ya, ini belum balik, ya. Ini baru naik ke langit 7 sampai ketemu Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Nanti baliknya kapan? Bulan lagi kita ketemu, ya. Insya Allah nanti kita ceritakan bagaimana baliknya Nabi SAW dari Baitul Ma'mur, turun lagi Baitul Maqdis sampai nanti balik ke Mekah, ya. Itu baru selesai. Ini sebulan lagi nanti baliknya. Perjalanannya lama, 1 bulan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan diberikan waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi insyaallah. Kita akan selesaikan kisah Isra dan Mi'raj. Aku qouli hadza astaghfiru li kulli dzamb wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.